Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, Iketut mengatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Selain itu, ia juga menyatakan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya tertanggal 18 Juni 2026 tidak sah. Selanjutnya, Hakim Iketut menyatakan penangkapan terhadap Roy Suryo berdasarkan surat perintah penangkapan Polda Metro Jaya tertanggal 19 Juni 2026 tidak sah. Meskipun penggeledahan tersebut memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi hakim mempertimbangkan aspek formil lain yang juga penting. Yakni alasan penggeledahan yang ternyata bertentangan antara yang tertera dalam permintaan izin dengan yang senyatanya dilakukan. Hakim mengatakan, Ketua PN Tangerang memberikan izin kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup. Sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut, diduga oleh Polda Metro Jaya sebagai tempat persembunyian barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka. Namun, lanjut hakim, dalam pelaksanaannya sebagaimana didalilkan oleh Polda Metro Jaya, penggeledahan yang dilakukan adalah untuk melakukan penangkapan. Hal itu agar keperluan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum karena berkas perkara telah lengkap. Hakim menambahkan penggeledahan harus berpedoman pada aturan berlaku, yakni adanya 2 orang saksi, serta harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Berdasarkan fakta persidangan yang diperkuat dengan keterangan Polda Metro Jaya, Roy terbukti bersikap kooperatif. Sejak Roy ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025, proses penyidikan tetap berlangsung dan Roy tidak pernah ditangkap. Selain itu, tidak terbukti adanya perbuatan Roy yang berupaya lari dari proses hukum.
Hakim menyatakan penyidik harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku dan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat syarat formil, material, serta subjektif dan objektif saat melakukan penahanan. Syarat formil berupa memberikan surat perintah penahanan dengan tembusan kepada keluarga yang mencantumkan identitas tersangka. Kemudian menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia ditahan. Lalu syarat material yaitu dilakukan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Dalam kasus Roy, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim tidak menerima alasan subjektif penyidik menahan yang bersangkutan.